Halo, ketemu lagi dengan saya Yosi Girsang. Kali ini kita akan membahas tentang valuasi saham United Tractors atau dengan kode ticker UNTR di Bursa Efek Indonesia. Di awal kita mungkin mengenal perusahaan United Tractors ini sebagai subsidiary atau anak usaha dari PT Astra International Tbk yang sering disebut dengan Astra. Anda mungkin mengenal perusahaan ini karena mereka di lini bisnisnya, terutama penjualan mobil itu sangat besar sekali. Ada beberapa brand yang mereka jual, dan salah satu anak usahanya adalah United Tractors atau UNTR, di mana United Tractors ini lebih kepada alat-alat berat dan mesin-mesin yang berhubungan dengan pertambangan. Nah, semenjak 19 September di tahun 1989, perusahaan ini telah menjadi public company yang sahamnya sudah listing dan bisa dibeli oleh para investor, baik itu retail seperti saya maupun Anda, maupun para investor institusional ataupun investor dari luar negeri di Bursa Efek Indonesia. Astra sendiri sebagai induk usaha itu memiliki 59,5% dari total shares yang dimiliki oleh UNTR. Jadi otomatis Astra adalah pemilik saham mayoritas di perusahaan ini. Ada 5 lini bisnis atau bisnis pillars yang dimiliki oleh UNTR. Yang pertama adalah mesin konstruksi, yang kedua adalah kontrak pertambangan, yang ketiga adalah pertambangan untuk batu bara, yang keempat adalah industri konstruksi, dan yang terakhir adalah pertambangan untuk emas. Jadi ada 5 ya. Dan kalau kita lihat bagaimana sih kontribusi dari kelima lini bisnis ini di pendapatan atau revenue dari UNTR di tahun 2021 yang lalu. Jadi masih fresh sekali datanya. Kalau kita lihat di sini paling besar itu kontribusi dari kontrak pertambangan. Jadi UNTR itu juga menerima kontrak untuk menambang, misalkan menambang batu bara di beberapa lokasi di Indonesia. Dan itu menyumbang 42% dari pendapatan UNTR di tahun 2021. Sedangkan pendapatan kedua terbesar lainnya yaitu mesin konstruksi itu menyumbang hingga 29%. Kemudian yang ketiga adalah pertambangan batu bara itu 17%. Kemudian emas, penambangan emas itu 10%, dan sisanya adalah untuk industri konstruksi. Jadi kurang lebih inilah gambaran dari lini bisnis bagaimana mereka berkontribusi kepada pendapatan UNTR di tahun 2021. Kalau kita coba summary bagaimana perjalanan pendapatan dari UNTR mulai dari 2014 ya hingga 2021 tahun lalu, itu bisa dibilang trennya sih menaik, tapi memang terutama di tahun 2020 itu sangat jelas terlihat terjadi penurunan pendapatan yang sangat signifikan. Bicara levelnya hingga di tahun 2021 itu pendapatan dari UNTR itu bahkan lebih dari 75 triliun rupiah dalam setahun. Dan kalau kita lihat garis yang garis lurus ya atau garis yang berwarna biru itu adalah pertumbuhan atau growth dari pendapatan UNTR, di mana UNTR itu sempat mengalami minus ketika pendapatannya turun signifikan dari tahun 2019, kemudian kena pandemi COVID-19, itu minus di tahun 2020 untuk pendapatannya. Makanya digambarkan dalam grafik ini itu di bawah 0%. Kalau saya tidak salah itu turunnya hingga 32%. Memang untuk sektor tambang terutama yang bicara tentang komoditas seperti batu bara itu sangat erat hubungannya dengan harga internasional dari komoditas tersebut. Ketika misalkan seperti sekarang ya harga batu bara itu naik sangat signifikan, sangat tinggi sekali, bahkan sempat di tahun ini mencapai $200 ya.
per tonnya itu kebanyakan otomatis pendapatan perusahaan-perusahaan batubara itu meraup untung yang luar biasa. Namun ketika nanti siklusnya di mana harga itu turun, maka otomatis itu akan juga berdampak kepada pendapatan dari perusahaan-perusahaan tambang terutama. Sehingga bisa kita katakan bahwa siklusnya itu mengikuti harga dari komoditas tersebut. Di mana memang tadi sudah kita lihat bahwa pendapatan dari UNTR sangat erat kaitannya dengan paling besar itu dari lini kontrak pertambangan, which is itu adalah batu bara. Bagaimana margin operasi, operating margin dari UNTR, di mana operating margin ini formulanya adalah operating profit dibagi dengan revenue. Ya, operating profit itu adalah sering kita dengar itu istilahnya adalah laba usaha, jadi setelah dikurangi COGS, dikurangi beban penjualan, dan dikurangi beban administrasi maupun hal-hal lainnya yang berhubungan dengan umum, ya gitu. Jadi operating margin ini adalah persentase kurang lebih seberapa efisiensi manajemen mengelola perusahaan sehingga akhirnya menghasilkan operating profit-nya. Nah, kalau kita lihat di sini level dari operating margin untuk UNTR dari 2016 hingga 2021, ya otomatis di 2020 karena penjualan itu turun, di mana mungkin beberapa beban-beban itu harus tetap dibayarkan ya, yang atau sifatnya fix ya, misalkan seperti gaji karyawan di office ya, atau yang berhubungan dengan operasional perusahaan yang mana itu harus tetap dibayarkan, maka otomatis margin di sini turun tapi masih tetap di atas 10% ya. Namun kalau kondisi normal seperti 2021 itu sudah mulai membaik lagi, dia bisa mencapai hingga 17%. Bahkan di 2019 dan 2018 itu hampir mencapai 20%. Dan memang kalau kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri yang sama, bahkan data di global itu rata-rata bisa mencapai lebih dari 20% gitu. Jadi bisa dibilang memang UNTR ini termasuk perusahaan yang mengoperasikan perusahaannya, manajemen yang mengoperasikan perusahaannya dengan cukup baik, dengan operating margin yang bagus menurut saya. Nah, tidak berlama-lama langsung kita ke valuasinya. Ini adalah summary dari valuasi. Saya menggunakan metode DCF, di mana pada akhirnya nanti akan menghitung free cash flow dari perusahaan yang akan diskontitkan atau di net present value kan dengan menggunakan cost of capital, yang mana cost of capital tersebut diperoleh dari cost of equity dan cost of debt yang harus dihitung. Mungkin di sini kelihatan sederhana, tapi tentunya ada mekanikal, ada asumsi-asumsi yang digunakan, dan ada perhitungan-perhitungan di balik dari hasil Excel yang seperti ini terlihat simpel, tapi sebenarnya ada beberapa perhitungan yang harus dilalui untuk bisa melakukan valuasi ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya coba nge-zoom di beberapa bagian dari summary valuasi ini. Kita akan masuk dulu di bagian assumption dulu ya. Nah, ini adalah asumsi yang saya gunakan sebagai acuan. Yang sebelah kiri adalah base year, jadi di tahun 2021 itu adalah data aktualnya. Kemudian ada asumsi ataupun estimasi yang dilakukan berdasarkan analisa, pertimbangan, dan perbandingan. Kalau kita lihat untuk revenue, untuk pendapatan, base year-nya adalah 79 triliun. Kemudian tahun 2022 ini itu kita estimasikan akan ada pertumbuhan sebesar 20% karena memang harga batu bara masih cukup tinggi. Kemudian di tahun kedua sampai tahun ke-10 itu kita mencoba untuk mengestimasi dengan asumsi pendapatan itu akan turun naik sesuai dengan siklus dari harga batu bara kalau kita lihat dari historical. Sehingga rata-ratanya dalam tahun kedua dan kelima itu sekitar 9,5%. Namun kalau kita lihat detail perhitungannya itu ada masa di mana nanti dalam 2-5 tahun setelah harga batu bara naik tinggi itu biasanya kemudian ada surplus, otomatis demand-nya juga tidak naik lagi atau demand-nya tetap, biasanya itu harga batu bara akan turun sehingga bisa jadi pertumbuhan
pendapatan dari UNTR itu juga ikut turun sehingga secara rata-rata 9,5. Dan dari tahun ke-6 sampai 10 itu adalah 7,2% pertumbuhannya. Ini juga hanya rata-rata, tapi kalau kita lihat detail di perhitungan Excel, yaitu saya bikin ada sifatnya cyclical, di mana dia akan kadang dia naik, kemudian akan ada dia masanya dia akan juga turun ataupun minus. Dan setelah 10 tahun itu kita rata-ratakan sekitar 5% pertumbuhannya. Karena memang mungkin dalam jangka panjang ya, untuk energi seperti yang bersumber dari batu bara akan semakin lama akan semakin ditinggalkan, yang mana masyarakat ataupun negara-negara akan mulai melihat opportunity untuk menggunakan energi yang terbarukan atau EBT ya. Tapi tentunya itu membutuhkan waktu juga. Nah, kemudian operating margin itu untuk UNTR di tahun 2021 itu 18,72%. Kemudian tahun depan itu kita perkirakan 20%. Secara gradual dia akan turun, tentunya dengan yang tadi saya jelaskan alasannya bahwa nanti tentunya akan ada tantangan di mana perlahan-lahan untuk energi yang bersumber dari batu bara itu akan perlahan-lahan ditinggalkan, tentunya butuh waktu ya. Untuk tax rate di tahun lalu itu 26,65%, dari mana angka ini simpel sekali, yaitu dari tax pajak sebelum penghasilan itu dibagikan dengan operating dibagikan dengan laba sebelum pajak ya. Jadi setelah kita ekstrak operation profit-nya, kemudian kita kurangi untuk beban keuangan ataupun kalau ada pinjaman-pinjaman untuk cicilannya, kemudian sebelum dipajak itu adalah sering kita sebut dengan earning before interest ya. Kemudian itu kita bagikan antara tax-nya dibagi dengan earning before interest, earning before interest itu kita bagikan tax dibagi dengan earning before interest. Itu dapat angkanya 26,65%. Kemudian secara asumsi saya nanti akan di tahun ke-6 sampai 10 itu pakai marginal tax Indonesia ya, which is saat ini sekitar 25%. Kemudian untuk reinvestment, karena saya yakin perusahaan tentu butuh yang namanya investasi, di tahun depan itu saya estimasikan sekitar 1,4 sales to capital ratio-nya. Ya, 1,4 itu artinya setiap satu rupiah yang diinvestasikan itu akan menghasilkan revenue sebesar 1,4 rupiah juga. Kemudian return on capital itu di base year-nya di 2022 22,97, nantinya akan menjadi sekitar 5,17 dan akhirnya menjadi 10%. Sedangkan cost of capital ini 13,16% dan nantinya akan berangsur-angsur menjadi sekitar 8%. Nah, kemudian kita masuk ke bagian cash flow. Setelah itu kita menghitung dengan menggunakan asumsi yang tadi di atas, kita akan menghitung cash flow dari perusahaan, diawali dengan revenue. Ini yang saya bilang tadi, revenue-nya bisa turun naik ya, sempat misalkan di tahun keempat itu 112 triliun, tahun kelima 140, kemudian turun lagi menjadi 137 triliun, turun lagi menjadi 123 triliun. Nah, itu berdasarkan siklus atau cyclical tadi yang sangat erat hubungannya dengan harga dari komoditi. Kemudian operating margin juga akan berpengaruh, seperti ini kira-kira angka yang saya gunakan untuk estimasinya. Kemudian EBIT-nya kita peroleh, kemudian kita kurangkan dengan tax-nya yang tadi, yang untuk marginal tax Indonesia adalah 25%. Kemudian ini angka investasinya berdasarkan tadi sales to capital ratio-nya. Kita dapatlah akhirnya FCFF. Kadang-kadang di sini plus, kadang minus, ya itu tergantung tadi siklus harga komoditi. Dan pada akhirnya kita masuk ke valuasi yang menghitung. Di atas itu ada terminal value. Jadi terminal value itu adalah ketika kita menghitung cash flow perusahaan dia masih berjalan di tahun 11 dan seterusnya. Karena kita percaya bahwa tentunya United Tractor ini karena termasuk perusahaan yang dikelola dengan baik, good corporate governance, manajemen akan berusaha dan sesuai dengan track record ya, Astra sendiri itu adalah perusahaan yang sudah berjalan sangat panjang, puluhan tahun gitu ya,
tentunya United Tractor juga dengan manajemen dengan kualitas yang sama juga mampu untuk mencapai hal yang sama. Kemudian kita hitung present value-nya dari terminal value tersebut, tentunya dengan discounted rate yang tadi yang kita sudah siapkan di estimasi, di asumsi, kemudian kita dapat terminal value-nya 82 triliun. Kemudian dari tahun ke-1 sampai ke-10 itu juga kita present value-kan dengan menggunakan cost of capital, kita dapat 33 triliun, sehingga total dari value operating asset-nya adalah 116 triliun. Dalam hal ini saya mengasumsikan bahwa perusahaan ini karena sudah terbukti itu probability untuk failure-nya adalah 0%, sehingga kemudian dari 116 triliun itu kita kurangin, karena kita mau mengekstrak benar-benar ekuitas dari perusahaan berapa, yang value of equity dari perusahaan itu kita ekstraklah debt-nya dan minority interest itu sebesar 12,2 triliun. Namun kita tambahkan ada cash dan non-operating aset dari perusahaan itu sebesar 33 triliun, sehingga kita perolehlah value of equity dari United Tractor itu adalah 137 triliun. Dengan jumlah share sekitar 3,7 miliar, kita peroleh bahwa nilai intrinsik atau value dari United Tractor per April 2022 ini sebesar 36.921. Dan ketika video ini dibuat, sekarang sekitar tanggal 14 April 2022, itu terakhir ditutup di harga sahamnya di 29.800. Jadi ada gap sekitar harga sekarang itu di bawah sekitar 23% ya dibandingkan dengan nilai intrinsiknya. Dan ini saya disclaimer dulu bahwa tidak ada tujuan untuk mengajak Anda membeli. Pada akhirnya do your own research. Anda lakukan valuasi Anda sendiri dengan metode apapun silahkan. Ya, di luar sana juga banyak mungkin dari rekan-rekan saya yang melakukan analisa, melakukan valuasi, itu silahkan saja. Dan saya berharap valuasi yang saya sampaikan di sini itu bisa juga menjadi pembelajaran ataupun masukan untuk menjadi pertimbangan dari rekan-rekan. Jadi bisa dikatakan bahwa saat ini dengan harga 29.800 United Tractor itu masih under value. Nah, rekan-rekan kalau misalkan Anda mau belajar bagaimana cara memvaluasi saham dengan menggunakan metode discounted cash flow ini atau DCF ini, Anda bisa masuk ke website kita di yossigirsang.com, nanti Anda bisa daftar di sana kalau memang Anda berminat untuk ikut dalam kelas-kelas yang akan kita selenggarakan maupun private one-on-one session dengan saya. Tentunya itu Anda harus perlu mendaftar di website kita. Jadi jangan lupa untuk mengunjungi website kita yossigirsang.com, PT Yossi Girsang Strategi. Terima kasih untuk waktunya, sampai ketemu kembali, salam investasi.